pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Kita kembali menjumpai Anda dari Amerika Serikat yang dingin sekali. Sama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar. Waduh, Vina, itu kamu ada di mana? Itu lagi salju kan, memang salju di daerah Washington DC sekitarnya. Kamu di tengah-tengah habis badai salju itu? Iya betul sekali, jadi kemarin ini baru saja turun salju ya di pantai timur Amerika Serikat dan juga di bagian selatan Amerika Serikat. Kalau di negara bagian Maryland sendiri di kompleks saya itu ketumpahan salju setinggi 4 inci. Di tempat lain bahkan ada yang jauh lebih tinggi 12 inci. Akibatnya pemirsa, banyak sekolah yang diliburkan, udah gitu pemerintah federal itu juga ditutup kantor-kantornya dan bahkan ribuan penerbangan sampai dibatalkan. Aduh kasihan banget, banyak penumpang yang terlantar deh tuh di bandara padahal baru pulang dari liburan akhir tahun ya. Bener sekali, waduh, mengawali tahun baru 2022 ternyata daerah pesisir pantai timur Amerika kena namanya badai salju, tapi udah lumrah. Kita akan memulai tahun 2022 ini dengan penuh semangat tetap aja. Dan tentunya di Reportase Weekend kita banyak liputan. Mengakhiri tahun 2021, kelompok Goes Indo SF di San Francisco Bay Area mengadakan acara bersepeda dengan rute cukup menantang. Sekitar 50 pesepeda yang juga datang dari Jakarta dan pesepeda difabel melalui 3 jembatan yang menjadi ikon kota San Francisco. Bagaimana mengatasi kendala transportasi di kawasan bersejarah sekaligus kawasan bisnis dan wisata yang padat, Kota Tua Alexandria, Virginia memberi alternatif transportasi gratis menuju kawasan tersebut. Meski dibatasi jumlahnya, tapi masih bisa dilihat banyak sekali orang yang terlihat berkumpul di Times Square dan sekitarnya pada malam tahun baru. Mereka pun berbagi harapan dan kesan mereka di malam tahun baru 2022. Hai pemirsa, di era pandemi sekarang ini apalagi dengan adanya lonjakan varian baru yang namanya kegiatan indoor itu kan lebih berisiko ya. Udah gitu juga ketat banget prokesnya. Nah makanya banyak nih orang-orang yang tadinya olahraga di dalam ruangan akhirnya milih keluar. Termasuk yang paling banyak diminati adalah goes. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Goes SF atau San Francisco yang melakukan bersepeda bersama sekitar dengan kira-kira ada 50 pesertanya. Datang juga dari Jakarta dan mereka juga ada pesepeda difabel. Mereka melakukan Goes di sepanjang kota San Francisco dan kota-kota lainnya melewati 3 jembatan ikonik kota ini. Kita lihat yuk seperti apa. Tema kali ini adalah Year End Ride, Conquer 3 Bridges di San Francisco. Menaklukkan 3 jembatan yang menjadi ikon kota San Francisco. Itulah tema Goes Bareng menutup tahun 2021 yang diadakan kelompok Goes Indo San Francisco Bay Area. Karena kita dikelilingi dengan bay. Dan 3 bridge ini, 3 jembatan ini merupakan 3 jembatan penting yang mengkonek seluruh Bay Area in general. Pagi itu 50 goeser siap mengayuh sepeda melalui jembatan Golden Gate, Bay Bridge, dan Richmond Bridge sejauh 50 mil atau sekitar 80 km dengan tanjakan mencapai hampir 400 meter. Salah satunya adalah Andre Harsono, peserta tertua yang bersepeda karena ingin sehat dan berkumpul bersama sesama diaspora. Dia bilang, oh tanjakannya tinggi banget, jangan lihat ke atas, lihat ke sepanjang mata kita aja. Soalnya kalau kita melihat ke atas itu tanjakan nggak bisa habisnya. Rute ini juga tak menghalangi Suryanto Suraji yang tahun lalu diamputasi dan mulai belajar bersepeda lagi dengan 1 kaki. Saya juga mewakili komunitas yang handicap. Jadi meskipun saya kaki diamputasi, tapi tidak pernah menghalangi kita untuk bisa tetap beraktivitas aktif, termasuk bersepeda normal. Sementara bagi Ari Quick, yang mulai bersepeda sejak pindah ke San Francisco Bay Area 11 tahun lalu, ini adalah rute baru baginya. Kalau kita bayangkan itu berat banget dan dilihat Golden Gate itu ya, nanjak lagi, nanti turun lewatin jembatan satunya lagi, nanjak lagi, dan itu tantangan dan target saya pokoknya finish dengan selamat. Event ini juga diikuti komunitas Goes Indo Sakto dari Sacramento.
Surya Ginting, Koordinator Indosakto, menikmati pengalaman goes bareng ini. Resolusi tahun baru, saya pikir saya akan mengajak banyak teman-teman untuk lebih aktif ikut di community, khususnya Indosakto Goes di Sacramento, untuk lebih banyak berpartisipasi lagi. Kita akan coba untuk setiap minggu supaya kita goes bersama-sama. Puji Hartanto, goeser yang datang dari Jakarta bersama tim sehat, bahagia, sukses, dan kompak atau Sebaskom, ingin membagi pengalamannya bersepeda di Amerika saat kembali ke Indonesia. Perlu ada lane sendiri ya di jalur-jalur untuk menuju daerah wisata. Luar biasa untuk bisa meningkatkan wisata di Indonesia. Sebaskom Goeser hebat! Mengayuh sepeda melewati rute yang tak ringan dan jarak yang cukup jauh memang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama diaspora yang jauh dari tanah air. Terutama khususnya di masa pandemi, dengan berbagai pembatasan kegiatan-kegiatan pertemuan semacam ini sulit dilakukan, namun dengan kegiatan outdoor menjadi salah satu forum ataupun wahana bagi masyarakat Indonesia untuk saling bertemu dan saling meningkatkan persahabatan. Sekaligus menjadi motivasi untuk terus hidup sehat, khususnya menyambut tahun baru 2022. Pesannya adalah untuk terus hidup sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan, pola tidur, dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dari San Francisco Bay Area, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Wow, seru ya, goes juga sekalian tamasya, ataupun juga bisa goes tour ke luar negeri. Dan ini kayaknya olahraga ini semakin banyak diminati di masa pandemi ini. Asik ya goes di Amerika Serikat karena jalurnya itu sangat tertata rapi, sudah disediakan juga jalur khusus pesepeda. Jadi ya kita nggak perlu khawatir harus berebutan jalan karena sudah berbagi jalan dengan para pengguna jalan lain ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Kalau diingat-ingat gimana malam tahun baru kalian, pemirsa? Waduh, udah selesai dong capeknya, udah istirahat, udah beberapa hari lewat juga. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tuh di New York saat itu ya, tetap menjadi tempat yang favorit untuk merayakan tahun baru di Amerika. Pernah lihat kan kalau misalnya tuh, waduh itu ramai sekali. Walaupun kasus Omicron atau COVID-19 mencapai 350.000 saat tinggi itu ya per hari. Tinggi sekali, dan akhirnya jumlah pengunjung yang ke Times Square dibatasi sekitar 15.000 orang dan persyaratannya semua harus divaksin. Walaupun dibatasi ternyata tetap rame ya. Rame banget, dan ternyata yang rame ini bukan karena warga New York setempat loh, tapi karena turis. Banyak banget turis berdatangan, baik turis domestik maupun turis dari luar negeri, termasuk turis dari Indonesia juga. Nih langsung aja kita lihat reporter Naratama yang ketemu sama turis-turis yang menyaksikan acara New York malam tahun baru. Pemirsa, ini adalah suasana saat setelah tahun baru. Mungkin bisa lihat di belakang saya ini. Ini adalah ribuan orang. Ketika menjelang tahun baru sempat ada pemaksaan dari beberapa ratus orang untuk memaksa masuk ke dalam Times Square, tapi ditahan oleh NYPD seperti di belakang saya ini. NYPD mencoba melakukan barikade, memblokir supaya tidak ada orang masuk, dan kemudian sampai mendatangkan truk. Ditutup jalanannya oleh sebuah truk. Dan kalau kita lihat memang dalam suasana tahun baru ini cukup meriah, tapi juga memprihatinkan karena banyak sekali orang-orang yang kemudian membuka masker. Ini memang cukup memprihatinkan ya. Jadi banyak sekali orang-orang membuka masker dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Seperti kita lihat di belakang saya ini, orang sudah lalu lalang begitu banyak. Mereka semua ada yang ingin pulang, ada yang ingin kembali ke hotel. Tapi sebagian besar dari mereka ini adalah turis atau pengunjung dari luar New York. Karena warga New York sendiri tidak datang. Mereka rata-rata lebih banyak tinggal di rumah, warga lokal, tapi ini adalah turis-turis dari luar kota.
Oke, sekarang kita ketemu dengan 2 orang Indonesia yang datang langsung ke Times Square. Gimana kesan-kesannya nih? Baik banget, seneng banget. Walaupun rame tadi desak-desakan, tapi kita tetap seneng banget. Happy banget pokoknya, kayak the most memorable experience yang pertama kali dalam seumur hidup sih. Apa sih yang paling berkesan dalam acara ini? Fireworks-nya, terus orang-orangnya, suasananya yang wow banget sih, baru bagi aku ya. Karena ini pertama kali aku ngerayain New Year di seperti luar negeri seperti ini, kayak New York yang sangat ramai, yang buat aku bener-bener wow banget sih. Oke, ini menarik banget karena dari tengah-tengah pandemi ini ada orang Indonesia juga datang ke sini. Ada yang mau disampaikan nggak buat pemirsa? Kamu dulu. Oke, aku dulu. Semuanya selamat tahun baru untuk semua orang Indonesia. Jangan semangat terus untuk tahun baru yang akan kita jumpai. Kita nggak boleh sedih, kita harus semangat. Walaupun corona, kita harus tetap semangat, guys. Ya, selamat tahun baru untuk teman-teman semua di Indonesia. Selamat tahun baru untuk my family, untuk Jakarta Youth Choir. Dan juga tetap semangat meskipun masih ada corona terjadi. Tapi yang pasti tetap jaga kesehatan, jaga imunitas supaya bisa tetap terus sehat ya. Ini adalah salah satu yang menarik, yaitu ada orang-orang yang mengenal Indonesia di tengah-tengah Times Square begini, tiba-tiba ada Indonesia. Dia Indonesia. Yeah, they were born in Indonesia. Indonesia. What I know is they're all nice people. That's all I know. Oh, they're amazing people, you know, and Happy New Year to all of them. Okay, that's all. So why do you here? You know, because we're in vacation. All right, you want to say something to them? Yeah. God bless Indonesia. Amazing country, friendly country. Happy New Year to Indonesia. We love you. New York loves you. Everybody loves you. Happy New Year. What is that? I just want to say that to my friends in the college, because I went to Indonesia to the college until 16 years old. Love you guys and see you soon. I hope I see you soon. To my family, God bless you. Okay, I have one question. Why you're not wearing mask? Why? Huh? Because But you have it's it, open right? air. It's open air, but you have it, right? Oh yeah, of course. Look, look. And Oh, yeah, this is better than the other one. Oh, okay, this is Get better. your vaccine, get your booster. No, of course. I'm fully vaccinated. Like Okay, 2 cool. shots, and now you have to do the third one So you for have sure. to tell anyone to take practice, right? Take the Hey, vaccine, take the everyone, booster. because it's safe for your life. Save your life. Save your life. Take the Take care of your vaccine, take the life. booster. Wah, rame ya, bener-bener rame. Untung tidak ada salju saat itu seperti kamu saat ini, Vina. Itu bisa parah sekali kalau rame ada juga salju. Wah, ya gimana ya, harus tetap prokes sebenarnya malam tahun baru itu. Prokes dong, betul sekali. Termasuk buat semua ya, nggak cuma warga New York, tapi juga warga turis yang datang dari luar kota maupun dari luar negeri tetap harus mentaati prokes. Dan bisa dimanfaatin juga karena di New York itu kan banyak testing gratis di mana-mana. Nah itu bisa dimanfaatin juga tuh. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Hey pemirsa, kita kembali lagi di Reportase Weekend dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland yang habis ditumpahin salju. Nah, kalau di musim dingin sekarang ini memang COVID jadi semakin risky ya, karena banyak orang lebih seneng nongkrong di dalam ruangan, makanya 3T itu penting ya kan. Testing, tracing, udah gitu treatment. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara untuk menekan angka penularan, termasuk di Amerika Serikat. Benar sekali, karena pemerintah Amerika Joe Biden mengatakan bahwa deteksi dini itu adalah kuncinya. Jadi ditekankan sekali untuk melakukan tes dan juga tracing dan juga treatment ini. Dan bagaimana upaya pemerintahan Joe Biden saat ini untuk mengatasi melonjaknya Omicron, selain mengejar tracing tadi juga treaty, mereka juga menggalakkan vaksin dan juga booster.
Dalam 2 minggu terakhir di tengah arus mudik dan arus balik Natal, antrian panjang terlihat di lokasi tes COVID di berbagai kota Amerika Serikat. We saw family for the holidays and being safe. You know, we're not spreading it to people. First time I've done this test because I had exposure to someone who had COVID. Diaspora dan warga Indonesia termasuk yang ikut melakukan tes COVID. Karena tetangga kamarku, roommateku positif dan aku datang ke acara di mana salah satu peserta itu ada positif COVID. Kepastian soal status COVID ini sama sekali tak perlu biaya alias gratis. Tes yang ku ikutin semua gratis. Pernah sekali tes di klinik diminta asuransi, tapi tetap gratis sih. Pembebasan biaya juga diberikan di lokasi tes COVID di Arlington, negara bagian Virginia ini. There's no cost, no out-of-pocket cost to patients. If they have insurance, we will bill their insurance. If they don't have insurance, we'll work with the state to get it covered. Kuratif adalah perusahaan kesehatan yang sejak Maret 2020 menyediakan kios-kios layanan tes COVID. Munculnya kios-kios tes COVID gratis dan mudah dijangkau ini diharapkan mampu mendorong sebanyak mungkin warga untuk tes COVID, sehingga bisa diketahui tingkat perebakan di masing-masing wilayah. Satu hal penting untuk mengendalikan COVID-19. Khususnya dengan tingkat penularan varian Omicron yang tinggi menurut pantauan Gedung Putih. We've arranged for it to be easier for you to find a free COVID testing site near you on Google. Just enter COVID test near me in the Google search bar. And you can find a number of different locations. Pemerintahan Biden juga menyediakan 500 juta tes COVID cepat untuk dilakukan di rumah yang mulai dibagikan Januari 2022. Testing strategies are going to be really invaluable for curtailing not just the pandemic, but specifically the current Omicron surge that we're seeing. And there are two main types of tests. There is the PCR, which is a genetic test for the virus. It's highly sensitive and is considered the gold standard in testing. And then there's the antigen tests, which also have a role to play. The difference between the two is that PCR tests, while they're very sensitive, often cannot be done immediately, and testing results do take some time to come back. And you contrast this with antigen tests that can be done in the comfort of your home, doesn't need any specialized equipment, and the results come back in 15 minutes. So I think for people who have symptoms, antigen test to start with is a completely reasonable strategy. Kasus terobosan atau kasus COVID pada orang yang telah tervaksinasi penuh juga ditemui untuk varian Omicron. Sehingga tes COVID menambah lagi kepastian soal status COVID bagi yang ingin melindungi diri dan keluarga. Dari Arlington dan Alexandria, Yuni Salim dan Virginia Gunawan, VOA. Mungkin sulit ya untuk antri untuk mendapatkan PCR, apalagi kalau lagi salju seperti suasana Vina di belakang seperti itu, pemirsa. Ya memang agak sulit, tapi memang begitu tantangannya di sini di Amerika. Yeah. Saya pengalamannya sendiri di beberapa minggu ini melakukan tes PCR atau antigen, juga antri di depan klinik ataupun juga pemadam kebakaran atau di perpustakaan, karena banyak sekali pos-pos yang disediakan oleh pemerintah Amerika untuk melakukan tes ini. Nah, kemarin pun sebenarnya aku sudah bikin appointment untuk melakukan tes PCR, tapi gara-gara salju dibatalin deh sama county-nya. Ya udah deh kalau gitu mendingan karantina sendiri aja di rumah, ya kan? Nah, pemirsa, mendingan kita cari kegiatan yang aman-aman aja, mungkin di luar ruangan seperti yang dilakukan oleh tim VOA berikut ini yang jalan-jalan di kota Alexandria. Kita lihat reportasenya. Kota tua Alexandria di Virginia menjadi salah satu tujuan wisata bagi turis pendatang maupun warga lokal. Very nice. Holiday lights, lots of choices in restaurants, coffee bars, lots of places to walk around. Jalan utama di Old Town Alexandria ini berada di Jalan King Street dengan panjang sekitar 2 km. Area parkir terbatas, apalagi dalam situasi pandemi di mana sebagian ruas jalan utama ditutup untuk dijadikan area makan di luar. Nah, untuk dapat mengunjungi kota ini dengan nyaman, susah nggak ya? Sejak bulan April 2009, pihak kota Alexandria meluncurkan troli, semacam bus wisata yang menghubungkan stasiun kereta api terdekat menuju pusat keramaian dan bisnis. The next stop is Patrick Street, named along with Henry Street after the famous orator and patriot Patrick Henry. Nah, jadi di dalam troli ini juga diberikan informasi secara audio tempat-tempat menarik apa saja yang bisa dikunjungi. Jadi kita bisa tahu kira-kira kalau mau datang ke tempat A misalnya, turun di mana ya?
Nah, jadi informasi ini akan terus ada nih sepanjang perjalanan kita di troli yang gratis ini. Troli bernama The King Street Trolley ini juga merupakan upaya pihak kota untuk mengurangi kemacetan dan mengatasi masalah parkir sambil mendorong orang-orang untuk tetap datang ke kota ini. Kendaraan bergaya klasik yang terawat dan terjaga kebersihannya ini pun disukai bukan hanya oleh turis, tapi juga warga sekitar. Dan yang terpenting, it's free. That's why we like it. I usually walk, but it was cold today. But normally I walk. But yeah, otherwise I do take the trolley. Troli ini beroperasi 7 hari dalam seminggu, dari pagi hingga malam. Setiap troli berjarak sekitar 20 menit dengan tempat pemberhentian berjarak sekitar 2 hingga 3 blok di sepanjang King Street, jalan utama di Kota Tua Alexandria. Penumpang bebas naik dan turun di setiap tempat pemberhentian yang ditandai bendera bergambar King Street Trolley ini. Nah, kita di sini nih. Jadi emang adanya peta ini lebih mempermudah lagi untuk tahu di mana kita bisa menunggu dan turun dari troli-troli tadi. Selain troli gratis, untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi praktis dan cepat, di berbagai sudut kota juga disediakan sepeda dan skuter yang dapat disewa melalui aplikasi di ponsel pintar. Untuk menghubungkan Kota Tua dengan area sekitar yang lebih jauh, warga dapat menggunakan bis sirkulator dengan beberapa jalur gratis. Bus ini berlaku layaknya angkutan umum biasa dengan jarak antar bus sekitar 5 hingga 8 menit sekali. Dari Kota Tua Alexandria, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria dalam Susangaya VOA. Seru sekali ya jalan-jalannya dan arsitekturnya cantik-cantik banget. Keindahannya masih dipertahankan dari tahun berapa tuh? Wow, dari 1700-an sampai 1800-an masih seperti itu hingga kini, luar biasa. Bener banget itu Vina, dari 1700 sampai 1800 tuh masih ada rumah-rumah itu tua-tua sekali. Karena saya pernah tinggal di sana 5 tahun pemirsa. Wow. Kayaknya kalau buat orang-orang Indonesia ini menarik sekali untuk tur Indigo lewat situ. Berani nggak? Karena masih banyak rumah-rumah tua. Seru sekali pemirsa ya reportase weekend kali ini, dan mudah-mudahan menghibur dan juga menjadi informasi bagi kita semua. Tapi saatnya buat kita untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari depan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan ketemu lagi akhir pekan depan ya. Tetap di reportase weekend. Bye-bye.